Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Helmi Yasmin dengan NIM 860406872. Saya mahasiswa Universitas Terbuka UPJJ Medan Salut Asahan, ingin memenuhi tugas 1 filsafat ilmu, yaitu mengenai tentang menjelaskan secara ringkas dan analisis tentang bagaimana ontologi, epistemologi, dan aksiologi membentuk dasar-dasar filsafat ilmu. Selamat menonton. Mengenai tentang soal yang pertama, yaitu ontologi, menjelaskan apa yang menjadi objek kajian ilmu, apa yang dikaji, dan hakikat realitasnya. Jadi, ontologi itu adalah cabang filsafat yang membahas tentang hakikat keberadaan atau realitas dan apa saja yang menjadi objek kajian suatu ilmu. Jadi, dalam konteks ilmu pengetahuan, ontologi itu menjawab pertanyaan seperti apa yang dikaji oleh ilmu ini, apa hakikat dari objek tersebut, dan apakah objek itu nyata atau konkret atau abstrak. Jadi penjelasannya itu sederhana. Ontologi itu melihat apa yang dipelajari dalam suatu ilmu dan bagaimana keberadaan hal itu sebenarnya. Contoh yang pertama. Jadi dalam ilmu biologi, objek kajiannya itu adalah membahas tentang makhluk hidup. Ontologinya itu membahas hakikat kehidupan. Dan contoh yang kedua itu, dalam ilmu psikologi, objek kajiannya adalah perilaku dan proses mental. Ontologinya itu membahas hakikat pikiran dan perilaku manusia. Dan contoh yang ketiga itu dalam ilmu matematika. Objek kajian itu berupa angka dan simbol. Ontologinya itu bersifat abstrak. Jadi ontologi itu berfokus dengan objek kajian ilmu dan hakikat realitasnya. Apakah itu bersifat fisik, non-fisik, konkret, atau abstrak. Oke, baik, kita lanjut di soal nomor 2, yaitu mengenai tentang epistemologi, menjelaskan bagaimana ilmu diperoleh, metode yang digunakan, serta bagaimana kebenaran itu diuji. Jadi epistemologi itu adalah cabang filsafat yang membahas tentang asal-usul pengetahuan, cara memperoleh ilmu, metode yang digunakan, serta bagaimana kebenaran suatu pengetahuan diuji. Dalam konteks ilmu pengetahuan, epistemologi menjawab pertanyaan seperti bagaimana ilmu diperoleh, metode apa yang digunakan untuk mendapatkan pengetahuan, dan bagaimana cara membuktikan bahwa suatu pengetahuan itu benar. Jadi, epistemologi itu melihat bagaimana cara kita mengetahui sesuatu dan bagaimana memastikan bahwa pengetahuan itu dapat dipercaya. Contoh yang pertama, dalam penelitian ilmiah, pengetahuan diperoleh melalui observasi, eksperimen, dan analisis data. Contoh yang kedua, metode yang digunakan bisa berupa metode ilmiah, kualitatif, atau kuantitatif. Dan contoh yang ketiga, kebenaran diuji melalui pembuktian, empiris, logika, dan verifikasi ulang oleh penelitian lain. Jadi, epistemologi itu berfokus pada proses memperoleh ilmu, metode yang digunakan, dan cara menguji kebenaran pengetahuan agar dapat dipertanggungjawabkan. Soal nomor 3, aksiologi, menjelaskan nilai, etika, dan tujuan penggunaan ilmu dalam kehidupan. Aksiologi adalah cabang filsafat yang membahas tentang nilai, etika, dan tujuan penggunaan ilmu pengetahuan dalam kehidupan. Dalam konteks ilmu, aksiologi menjawab pertanyaan seperti untuk apa ilmu digunakan, nilai apa yang terkandung dalam ilmu tersebut, apakah penggunaan ilmu itu baik, benar, dan bermanfaat. Penjelasan itu sederhana. Aksiologi itu melihat untuk apa ilmu itu dipakai dan bagaimana ilmu digunakan secara bertanggung jawab. Contoh yang pertama
pertama, ilmu kedokteran digunakan untuk menyembuhkan penyakit, bukan untuk hal yang merugikan manusia. Contoh yang kedua, teknologi digunakan untuk mempermudah kehidupan, tetapi tetap harus memperhatikan etika. Misalnya nggak menyalahgunakan data. Contoh yang ketiga, seorang guru menggunakan ilmu pendidikan untuk mendidik siswa dengan nilai moral dan karakter yang baik. Aksiologi berfokus pada nilai, etika, dan tujuan penggunaan ilmu. Sehingga ilmu tidak hanya benar secara teori, tetapi juga bermanfaat dan bertanggung jawab dalam kehidupan manusia. Dan soal yang terakhir, keterkaitan ketiganya sebagai pondasi utama filsafat ilmu. Ini soal yang keempat. Jadi ontologi, epistemologi, dan aksiologi itu saling berkaitan teman-teman, dan menjadi pondasi utama dalam filsafat ilmu. Karena kegiatannya itu menjawab pertanyaan dasar tentang ilmu secara utuh. Jadi yang pertama itu kan ontologi. Itu membahas apa yang dikaji. Jadi menentukan objek dan hakikat realitas yang dipelajari suatu ilmu. Ini jadi titik awal. Tanpa tahu apa yang dipelajari, ilmu tidak punya arah. Nah, yang kedua itu tadi epistemologi. Bagaimana cara mengetahui, menjelaskan cara memperoleh pengetahuan tentang objek tersebut. Itu termasuk metode dan cara menguji kebenarannya. Jadi, setelah tahu objeknya, kita butuh cara yang tepat untuk memahaminya. Yang ketiga itu aksiologi. Untuk apa ilmu digunakan? Itu bisa untuk mengatur nilai, etika, dan tujuan penggunaan ilmu agar bermanfaat dan tidak disalahgunakan. Ini memastikan ilmu digunakan secara bertanggung jawab. Jadi keterkaitannya itu ketiganya itu saling melengkapi dan gak bisa dipisahkan. Ontologi itu menentukan apa yang dipelajari, epistemologi menentukan bagaimana cara mempelajarinya, dan aksiologi itu menentukan untuk apa ilmu itu digunakan. Jadi contoh sederhana itu di dalam pendidikan. Ontologi itu yang dikaji adalah peserta didik dan proses belajar. Sementara yang kedua itu epistemologi, menggunakan metode pembelajaran, observasi, dan evaluasi. Yang ketiga itu aksiologi, bertujuan membentuk manusia yang berilmu, beretika, dan bermanfaat. Jadi kesimpulannya, ketiga aspek ini itu membentuk satu kesatuan. Jadi tanpa ontologi, ilmu nggak jelas objeknya. Tanpa epistemologi, ilmu nggak memiliki cara yang sah. Dan tanpa aksiologi, ilmu bisa kehilangan arah dan nilai. Sekian itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai tentang ontologi, epistemologi, aksiologi, dan keterkaitan ketiga itu. Terima kasih.